Halo, Assalamualaikum Pak Muiz dan Bu Efrisa. Apakah suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi sudah didengar Ustaz. Oke, Alhamdulillah sudah terdengar ya Pak Muiz dan Bu Efrisa. Ya, terima kasih sudah bergabung di Zoom pagi hari ini. Ya, insya Allah hari ini akan saya lanjutkan untuk review bimbingan artikel bersama teman-teman yang sudah mendaftarkan diri pada pagi hari ini. Ya, sementara ada Pak Muiz sama Bu Efrisa ya. Nanti sambil berjalan ya nanti bergantian dengan teman-teman yang lain. Untuk untuk punyanya Pak Muiz, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah ada revisi lagi Pak Muiz yang direvisi dari setelah bimbingan terakhir kemarin? Saya sudah menambahkan tabel itu Ustaz, ya, seperti yang jenengan arahkan. Oke, tapi di bagian metode ya. Cuman yang saya agak bingung itu kayak tata letaknya itu kan soalnya kayak ada paragraf-paragraf yang saya nggak ngerti gitu Ustaz. Oke, ini sudah oh ya, nanti jangan lupa ya Pak Muiz untuk nama penulis satu, penulis dua, penulis tiga, dan ini identitas prodi ini nanti diisikan ya biar tidak kosongan seperti yang di pekan kemarin. Baik Ustaz. Kemudian, oke, sebentar. Oke, ini sudah bisa ini. Untuk instrumennya di sini menggunakan eh instrumennya di sini di sini instrumennya hanya menggunakan lembar validasi dan angket. Jadi nanti silahkan diganti ya untuk instrumennya itu hanya menggunakan lembar validasi dan angket respon siswa. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, pengumpulan data menggunakan validasi dan angket. Ini yang belum ada di metodenya Pak Muiz ya. Jadi nanti silahkan ditambahkan untuk instrumennya diperbaiki. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan validasi dan juga angket. Kemudian teknik analisis datanya, nah ini menggunakan ini sudah benar ya. Ada kuantitatif dan kualitatif. Kemudian bagian kuantitatif dari hasil skor lembar validasi dan lembar angket respon siswa. Sedangkan kualitatif dari catatan validator di lembar validasi dan catatan siswa dari lembar lembar angket respon siswa. Nah, nanti untuk yang ini diperbaiki ya Pak Muiz ya, untuk instrumennya, untuk apa Baik namanya, Ustaz. teknik pengumpulan data dan juga teknik analisis datanya. Kemudian untuk bagian yang tabel, nah ini kan tabelnya sudah ada ya, tabelnya sudah betul, tabel sudah betul. Nah, tetapi sebelum tabel nanti diberi cara perhitungannya, cara penghitungannya. Jadi kan di sini sudah ada berapa persennya ya di skornya ini. Nah, tapi untuk mendapatkan skor yang berapa persen ini cara menghitungnya seperti apa?
Nah, ini yang belum ada. Jadi nanti silakan dicari rumusnya, nanti bisa dituliskan di bagian atasnya sini. Ya, sehingga nanti cara menghitungnya dan juga indikator perhitungannya sudah ada semuanya di sini. Baik Itu. Ustazah. Kemudian, oh ya Pak Muiz kan saya proyeksikan untuk pekan depan itu bisa sempro ya. Bersama kemarin siapa yang Hmm. sudah ada Bu Efrisa kalau nggak salah. Kemarin saya ini Bu Efrisa, Bu Miftah ya. Nanti mungkin tiga ini Pak Muiz. Nah, kalau Pak Muiz sendiri untuk sempro apakah enak di hari Jumat atau di hari Sabtunya? Kayaknya di hari Jumat Ustazah. Soalnya saya kalau hari Sabtu itu Hmm. kebetulan masuk pagi kerjanya. Oh gitu, oke. Berarti nanti saya jadwalkan untuk Hmm. Pak Muiz di hari Jumat. Kalau Jumat pagi siang bebas ya. Hmm. Bebas. Oke ya nanti karena kemarin kalau nggak salah satunya itu bisanya Jumat siang gitu. Jadi nanti kemungkinan untuk sempronya ya di hari Jumat siang ya. Kalau apa pengujinya bisa nanti saya agendakan di jam itu. Tapi nanti kalau nggak bisa ya nanti kita diskusikan kembali di hari Jumat itu di jam berapa ya. Tapi Pak Muiz bisa sekalian siap-siap ya. Jadi nanti kalau ini sudah direvisi semuanya ya untuk artikelnya nanti Pak Muiz bisa mulai membuat PPT. Bede-bede. PPT-nya bisa buat ya Pak Muiz ya. Iya, sudah. Nah nanti PPT. Nanti saya revisi lagi kalau Mm-mm. Ustazah sudah clear semua, sudah benar baru saya buatkan PPT. Oke betul. Jadi nanti yang artikelnya apa dibereskan dulu ya. Sudah direview semua. Nanti kalau sudah oke baru Hmm. Pak Muiz bisa susun PPT-nya. Nah nanti PPT-nya bisa diupload di sini ya PPT Sempro ini. Nah nanti semuanya di sini. Oh iya. Sehingga nanti kalau misalkan Pak Muiz ada waktu ya sebelum hari Jumat itu kita bisa bimbingan dulu. Atau misalkan memang nggak bisa Zoom ya nanti Pak Muiz bisa kirim apa artikel dan PPT-nya di drive nanti kabari saya aja kalau sudah direvisi gitu ya. Jadi nanti saya bisa cek langsung. Cuma nanti apa bimbingannya bisa lewat WA aja kalau misalkan nggak bisa Zoom-nya. Gitu ya Pak Muiz ya. Baik Ustazah. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Iya. Ini saya mau tanya untuk yang instrumen Hmm? penelitian Ustazah. Ini kan Hmm? saya memakai lembar observasi. Hmm? Itu harus diganti ke lembar validasi atau ditambahkan saja Ustazah? Diganti semua sesuai yang saya tuliskan. Jadi kalau di IP-nya Pak Muiz itu kan ada lembar observasi, kemudian angket, ada pedoman wawancara, ada tes pemahaman, yaitu tidak sampai di situ. Jadi hanya di lembar validasi dan juga angket respon siswa. Karena nanti kalau pakai tes pemahaman itu nanti menggunakan keefektifan juga ya. Sedangkan kita kan sebenarnya penelitiannya nggak sampai keefektifan ya, hanya sampai di kepraktisan saja ke efek coba ada nggak di sini Hmm. keefektifan efektif. Hmm. Nah ini ya mau udah dipilih karena mereka sudah mengembangkan produk pendidikan yang valid praktis dan efektif ya ini saya tambahkan namun pada penelitian ini hanya namun karena keterbatasan waktu pada penelitian ini hanya dilakukan sampai valid dan praktis saja. Nah, jadi nanti kita tidak perlu sampai di keefektifan ya Pak Muiz sehingga kita tidak perlu tes. Jadi hanya nanti Pak Muiz hasil pengembangannya bisa diterapkan di kelas. Kemudian setelah penerapan nanti siswanya diberikan semacam lembar angket gitu ya terkait dengan apa yang dikembangkan itu. Nah, Hmm. jadi di sini instrumennya hanya menggunakan lembar validasi untuk validator ya karena ini yang paling penting ya. Jadi kalau valid ini yang utama, kemudian kepraktisannya nanti diambilkan dari angket respon siswa. Sehingga karena tidak sampai di keefektifan, maka kita tidak perlu menggunakan tes pemahaman.
Itu yang pertama. Kemudian kenapa kok tidak pakai lembar observasi gitu ya? Karena lembar observasi di sini biasanya digunakan di pra penelitian seperti misalkan ketika Pak Muiz menanyakan kepada guru kelasnya gitu ya, seperti studi pendahuluannya kemarin yang sudah dilakukan Hmm. biasanya menggunakan lembar observasi. Jadi ini tidak dilakukan lagi di penelitian ya, tapi sudah ada di pra penelitian. Kemudian untuk angket ya kita pakai angketnya. Kemudian kalau pedoman wawancara itu kita tidak ada wawancara gitu ya karena ini apa sifatnya pengembangan ya jadi bukan bukan kualitatif ya maka pedoman wawancara ini tidak begitu dibutuhkan. Nah, instrumen itu ya nanti bisa dibedakan ya. Jadi kalau kenapa instrumen dan teknik pengumpulan data ini harus sinkron gitu ya karena instrumen itu adalah alat yang dipakai untuk penelitian ya sehingga bentuknya itu ya berupa lembaran gitu ya lembar validasi, lembar angket respon siswa, mungkin juga lembar observasi dan seterusnya. Sedangkan teknik pengumpulan data Hmm. itu kan caranya ya jadi makanya caranya adalah validasi, kemudian angket, mungkin wawancara. Nah, perbedaannya ada di situ, tetapi keduanya itu memang harus sinkron gitu. Jadi misalkan instrumennya ada dua, berupa lembar validasi dan lembar angket, maka otomatis untuk teknik pengumpulan data itu juga validasi dan juga angket. Jadi jangan sampai nanti instrumennya misalkan menggunakan lembar validasi dan lembar angket respon siswa, tetapi nanti untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan pedoman wawancara misalkan ya, kemudian observasi itu kan nggak cocok dengan instrumennya. Sehingga itu yang harus dihati-hati gitu ya. Selain jumlahnya harus sama, maka juga jenisnya juga harus sesuai. Ya, sehingga nanti tidak menjadi permasalahan ketika Pak Muiz akan seminar proposal. Seperti itu. Ada Baik lagi Ustaz. barangkali Pak Muiz? Mungkin karena sudah banyak yang sudah diperbarui, cuman sedikit kesalahannya. Iya, Mungkin sudah cukup alhamdulillah ya. Ustaz. Ya, nanti ini tinggal diganti Iya. saja. Nanti kalau barangkali hari Senin ya, saya bisa cek kembali. Kalau misalkan nanti hari Senin atau sebelumnya sudah selesai diperbaiki, nanti bisa Pak Muiz bisa mengabari saya dulu. Baik Ustaz. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya terima kasih banyak Pak Muiz. Setelah ini langsung saya geser ke Bu Efrisa ya. Ya. Izin Oke, keluar ya Ustaz. iya silakan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Efrisa, apakah masih ada di Zoom? Masih ada Ustazah. Masih ada ya, sebentar. Ini tadi soalnya beberapa ada yang izin ya, ada Bu Oktia sama Bu siapa ya tadi ya? Bu Nini apa ya? Izin kalau anaknya sakit gitu, jadi nggak jadi bimbingan gitu ya, sehingga hari ini mungkin yang bimbingan tidak terlalu banyak. Ini ya. Oh Bu Adi Sartika. Bu Adi Sartika sama Bu Oktia yang izin hari ini. Hmm. Oke, ini punyanya Bu Efrisa kemarin sudah menyerahkan file ini ya ke saya ya. Iya Ustazah. Iya, cuman belum saya masukkan. Coba sebentar. Tapi saya bukakan dulu yang kemarin. Musim sakit Ustazah. Iya, kayaknya ini. Soalnya cuacanya Mm-mm. lagi nggak menentu ya. Mm-mm. Anak saya juga belum terlalu sehat. Belum terlalu sehat ya. Mm-mm. Hmm. Oke, di tabelnya Bu. Nah, ini kayaknya sudah lengkap di sini. Ya, betul ini ya Bu ya yang dikirim kemarin ya. Apa Ustazah?
Gimana? share screen saya sudah muncul belum? Sudah, Ustazah. Sudah ya, bener file yang punyanya Bu Efrisa kemarin ya, yang dikirim ke saya. Iya. Hmm. Nah, ini ada kisi-kisi instrumen lembar validasi ahli. Oke, nah ini bisa dipakai ini karena ini file aslinya kan ini ya. Jadi sebaiknya memang menggunakan ini saja. Gambar kontekstual. Ini untuk ahli materi, untuk ahli medianya. Apakah ada juga? Sepertinya bergabung, Ustazah. Oh, gabung ya. Oh iya 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 iya. Berarti tinggal dipisah-pisah aja. Oh ya gini aja berarti Mbak Efrisa. Yang dari file ini kan kemarin Mbak Efrisa beberapa dihapus-hapus ya. Nah, ini Ya. nanti coba di copy sesuai dengan file yang ada di sini, baik itu aspek penilaian, indikator maupun deskripsi penilaian ya, tiga bagian ini saja ya. Yang duanya ini nggak usah. Ya, nanti Heeh. dipisahkan untuk yang ahli materi dan ahli media. Ya, jadi nanti untuk sebentar, Butirnya tuh tidak usah ya, Ustazah. Butir-butir. Jumlah butirnya butir. nggak usah, langsung di ini aja. Jadi nanti di sini. Jadi nanti di sini ya punyanya Bu Efrisa bisa membuat dua tabel ya, ahli materi satu tabel, ahli media satu tabel seperti ini ya. Tetapi untuk apa namanya kolom-kolomnya itu disesuaikan dengan file aslinya saja dan juga untuk isinya itu juga disamakan. Jadi tinggal dipilah aja satunya ahli media, satunya ahli materi. Jadi untuk isinya nggak perlu dikurang-kurangin dulu. Ya, jadi sesuaikan dengan itu dulu aja. Jadi dua tabel ya, Ustazah. Iya Media betul. sama materi. Media sama materi cuman tadi apa namanya nggak usah Di dikurang-kurangin tetap sama kayak yang file aslinya cuman file aslinya dibagi dua gitu aja yang media dimasukkan media yang materi juga dimasukkan ke materi. Ya, Ustazah. Mm. Itu aja kemudian itu aja kan ya kemarin kalau nggak salah ya. Yang itu saja. Yang itu saja ya nanti semoga setelah ini sudah oke kemudian Bu Efrisa bisa lanjut untuk membuat PPT. Membuat Oh itu iya. PPT nanti saya kirim, Ustazah. Mm-mm. Ustazah revisi. Bentar ini saya tuliskan untuk penulis tiganya juga ya Bu ya. Iya. Untuk PPT-nya kenapa? Nanti kan kalau saya selesai, saya kirim ke PPT Sempro tuh. Terus Mm-mm. Ustazah nanti revisi kan? Iya, nanti ini aja kalau sudah dikirim di sana coba WA saya ya nanti bisa saya cek langsung. Iya, Ustazah. Hmm. Oke, ada lagi Bu Evlisa barangkali ini tinggal perbaikan tabelnya aja ya untuk menuju ke Hmm, Sempro ya insya Allah tidak terlalu banyak sambil nanti PPT-nya segera dibuat. iya, Ustazah. Insya Allah tidak ada, Ustazah. Sudah Nanti ya saya Bu. kirim. Ininya ya filenya ya. Nah, Oke, kalau tidak ada ya saya mungkin itu saja dari saya. Semoga nanti sebelum hari Senin ya atau hari Senin lah maksimal bisa saya cek kembali secara keseluruhan ya sehingga nanti masih ada waktu untuk persiapan Bu Evisa bisa apa mempersiapkan belajar sempronya. Ya, atau misalkan hari Senin di PPT masih ada revisi-revisi, paling tidak hari Selasa ya, nanti bisa saya berikan full apa papernya untuk penguji-penguji yang akan menguji di hari Jumat atau hari Sabtu ya. Nanti untuk jadwalnya insya Allah menyusul. iya, Ustazah. Ya, terima kasih Bu Evlisa ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.